Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 5 akan menjelaskan mengenai masalah implementasi Pancasila dan penyelesaiannya. Dengan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Konita Lutfi Sabita, Kosiratut Taufirin, Rasika Aden, Rahida Alia, Rahmat Agus Salim, Regita Najmisina, dan Reina Zara Olinda. Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Karena hal ini, maka kita perlu untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup kita. Menurut kalian, apa sih makna dari hal itu? Maksudnya, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam segala hal yang kita lakukan. Sehingga sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan setiap nilai yang ada pada Pancasila. Namun dalam penerapannya, Pancasila mengalami berbagai macam hambatan. Secara umum, hambatan dalam implementasi Pancasila telah menyebar dalam berbagai aspek kehidupan, seperti maraknya kasus-kasus kekerasan fisik maupun seksual, pertengkaran antar siswa, penganiayaan mahasiswa senior kepada juniornya, dan munculnya berbagai konflik SARA di Indonesia seperti konflik agama yang terjadi di Ambon dan tragedi Sampit. Hambatan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang pemerintah, salah satunya adalah dengan tidak diimplementasikannya sebagaimana mestinya. Kekuasaan dan wewenang nilai-nilai Pancasila, seperti dalam kasus korupsi, banyak pemerintah yang melakukan korupsi, dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini. Seharusnya pemerintah mengerti bahwa korupsi sangat berdampak buruk secara nyata dan berdampak kerusakan yang sistemik di berbagai bidang. Seperti dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sektor publik lainnya. Maka dari itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan dan perbaikan. Perbaikan dan perubahan tersebut antara lain adalah dengan penguatan sistem hukum dan sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip good and clean governance, penekanan dan peningkatan sistem checks and balance, yaitu saling mengontrol, saling menjaga keseimbangan antar lembaga negara, dan menjaga kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Meskipun tidak menjamin korupsi menjadi berkurang, namun tetap perlu dipikirkan untuk melakukan revisi secara menyeluruh terhadap undang-undang tentang pemberantasan korupsi. Alternatif lain yang mungkin dapat ditempuh yaitu dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi, bela negara, serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Hambatan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang masyarakat, salah satunya adalah pada perkembangan teknologi. Tepatnya perkembangan teknologi membuat banyak paham-paham yang bertentangan dengan sangat cepat. Sebagaimana bisa dilihat melalui data yang kami dapat sebanyak 170 juta dari 274,9 juta jiwa atau setara dengan 61,8% adalah pengguna media sosial. Dan jumlah tersebut terus mengalami peningkatan angka yang signifikan setiap tahunnya. Media sosial juga menjadi tempat untuk menyebarkan banyak hal yang bertentangan dengan Pancasila, seperti ideologi negara lain, paham radikal, bully, berita hoaks atau kebohongan, dan pemikiran intoleransi. Berkembangnya teknologi juga menyebabkan banyaknya tren atau budaya luar yang masuk di Indonesia. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang individualis serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Maka kita sebagai masyarakat harus bisa menyaring pengaruh baik atau buruk dari budaya luar tersebut.
Di sisi lain, media sosial juga dapat digunakan untuk menyebarkan banyak hal bermanfaat, seperti informasi berupa sumbangan kepedulian, penyanggah hoaks, kesaktian Pancasila, dan berbagai macam program seperti vaksin massal, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, beasiswa, dan lain sebagainya. Dari beberapa hal yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial seperti pedang bermata dua. Jika yang disalahgunakan, dapat menyebabkan pengikisan Pancasila. Dan jika digunakan dengan baik, maka akan dapat memperkuat Pancasila. Solusi yang dapat kami berikan adalah dengan memberikan arahan kepada setiap instansi pendidikan untuk memasukkan lomba wajib yang berhubungan dengan Pancasila, serta diunggah ke media sosial dengan harapan dapat mengajak orang lain untuk ikut dan bisa menjadi tren internasional. Selanjutnya, baru-baru ini juga ada tren berkain yang dimana tren tersebut mengenalkan budaya Indonesia serta kekayaan alam Indonesia. Tren ini diharapkan menjadi tren internasional seperti tren Wonderful Indonesia. Berikut cuplikan video dari tren Wonderful Indonesia. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamanakur di Salakara, Bamanakur di Salakara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak darah sama layak, iman tidak darah sama layak. Sayang si patokaan matego gorokan sayang si patokaan matego gorokan. Terima kasih.